Sejumlah asosiasi dagang negara-negara Arab memboikot produk negara asal Prancis. Hal ini dilakukan menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam terkait kasus kartun Nabi Muhammad di Prancis. Presiden Prancis menyatakan tidak akan mencegah penerbitan kartun Nabi Muhammad dengan alasan kebebasan berekspresi. Ya, ia juga akan bertindak keras terhadap Islam radikal dan menyebut Islam dalam krisis. Sejumlah warga di negara Muslim pun merespons sikap Presiden Prancis dengan cara menghimbau warga untuk tidak menjual ataupun membeli produk Prancis. Apakah warga Indonesia juga perlu memboikot produk Prancis? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada anggota legislatif dari fraksi Gerindra, Bang Fadlizon, kemudian ada pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, dan juga ada Wakil Sekjen MUI, Kiai Haji Zaitun Rasmin. Assalamualaikum Bapak-Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Baik. Pertama saya ke Bang Fadli terlebih dahulu. Bang Fadli, sebagai wakil rakyat, Anda menilai apakah perlu Indonesia, masyarakat Indonesia juga melakukan boikot terhadap produk-produk Perancis? Kalau menurut saya perlu ya, karena kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Prancis ya, terutama atas instigasi dari Presiden Macron, itu jelas sekali telah melukai banyak umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia sebenarnya. Dan juga sikap diskriminasi rasialis dan bahkan Islamofobia yang ditunjukkan oleh Macron itu membuat saya kira gejolak yang sebetulnya tidak perlu. Dan ini hanya terjadi kepada Islam ya. Bagaimana dengan sikap Macron terhadap antisemitisme, nah itu agak berbeda. Jadi di situ dilihat ada diskriminasinya. Jadi sikap rasis ini dan sikap Islamofobia ini sangat berbahaya saya kira, dan harusnya tidak boleh di trade off dengan soal kebebasan pers, kebebasan berekspresi. Ya, kalau semua kebebasan berekspresi itu tanpa batas, apalagi ini menyinggung masalah agama, hal-hal yang sangat prinsipil bagi setiap umat Islam atau umat agama lain, kalau dihina juga, misalnya nabinya atau Tuhannya dan sebagainya, itu sangat berbahaya ya, karena itu sudah melewati kebebasan orang lain ya, atau hak orang lain untuk beragama, menjalankan agama dan kepercayaannya dan sebagainya menurut konstitusi kita. Jadi menurut saya sebaiknya, dan saya ikut menganjurkan, mari kita boikot saja produk-produk Prancis ini sampai Presiden Macron itu paham betul bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia meminta maaf kepada umat Islam, karena yang ditujukan itu adalah Islam ya, dan Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia umat Islamnya. Saya kira waktu kemarin saya tweet ya tentang seruan juga untuk ikut mogok membeli produk-produk dari Prancis ini, sambutannya luar biasa. Dan begitu juga di konstituen saya, dan saya kira banyak umat Islam di Indonesia. Nah, tinggal harus diseleksi mana yang merupakan produk-produk dari Prancis tersebut. Ini sebagai satu tanda protes terhadap sikap yang menurut saya Islamofobia dan berbahaya terhadap demokrasi. Oke, lalu bagaimana pandangan dari Majelis Ulama Indonesia, Kiai Zaitun Rasmin, melihatnya bagaimana? Apakah memang perlu boikot produk Perancis karena sudah menyinggung hati umat Islam di dunia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Sesungguhnya bagi kaum muslimin, ini adalah yang terpenting, bagaimana benar-benar menunjukkan kecintaan pada Rasulullah SAW. Dan salah satu ekspresinya adalah pembelaan pada beliau SAW ketika dilecehkan, ketika dinistakan, ya. Dan ketika umat Islam tidak mempunyai jalan untuk membela Nabi SAW yang dilecehkan, apalagi didukung oleh negara dengan pidato presidennya sendiri, ya, Presiden Prancis, maka memboikot itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, makanya banyak ormas Islam di Indonesia telah menyatakan itu, menyampaikan pemboikotan terhadap produk-produk dari negara Prancis, ya. Karena bagi muslim, bagi orang beriman, wajib untuk membela Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan
efek jera kepada Prancis ya, dan juga negara-negara lain atau pihak-pihak lain yang tidak henti-hentinya melakukan pelecehan, penistaan pada Nabi SAW dan kadang-kadang pada Al-Quran ya, dan berbagai syiar-syiar Islam. Nah, kalau kita lihat bahwa pidato Presiden Prancis yang mengatakan Islam telah mengalami krisis di mana-mana ya, dan karenanya kemudian dia merasa perlu untuk membatasi gerak Islam di Prancis, ini akan menjadi bumerang bagi dia dan bagi negara Prancis, bahkan negara-negara Eropa. Apalagi ketika mendukung, ketika membackup orang-orang yang melecehkan Nabi hanya dengan alasan kebebasan ekspresi. Kalau kebebasan ini tidak diatur, maka semua orang bisa melakukan hal-hal yang fatal. Ya. Walaupun demikian, kita ingin sampaikan pada setiap Muslim untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, apalagi misalnya melakukan kekerasan pada setiap orang Prancis. Itu bukan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam tidak memberikan hukuman bagi mereka yang tidak bersalah, tetapi untuk ekonomi ini sangat penting agar bisa menjadi pelajaran bagi mereka di Prancis dan di tempat lain. Oke, baik. Nah, kita ingin ke Prof. Hikmawanto. Kenapa sih Prancis ini kayaknya nekat banget presidennya ngomong seperti itu, menganggap itu sebuah kebebasan berekspresi, tapi ternyata sudah jelas-jelas menyakiti hati umat Muslim. Kenapa? Ada apa sebetulnya ini? Apakah ia tidak memikirkan bagaimana dampaknya secara luas, bagaimana strateginya kemudian untuk negara-negara Muslim dan juga Prancis? Tapi nanti dijawab ya, Prof. ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Prof. Hikmahanto. Prof, kalau menurut Anda kenapa Presiden Prancis ini begitu berani mengeluarkan statement yang kontroversial seperti itu dengan mengagungkan kebebasan berekspresi? Ya, ada dua hal. Pertama, memang di negara-negara Eropa yang katakanlah penduduknya non-Muslim, mereka mungkin saja kurang sensitif terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam. Dan kemudian mereka lebih mengagungkan masalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berekspresi, sehingga ini yang terjadi. Kedua, yang patut disayangkan adalah Presiden Macron juga mungkin sebagai pemimpin di Prancis juga kurang sensitif di dalam menyampaikan pendapatnya. Beliau mungkin menganggap bahwa yang beliau sampaikan itu adalah kepada rakyatnya, tanpa memikirkan bahwa ini bisa dipancarluaskan di seluruh dunia. Dan akhirnya apa yang disampaikan ini mendapat tidak hanya respon di dalam negeri sebenarnya, tetapi justru responnya dari luar negeri, terutama dari negara-negara Timur Tengah dengan negara-negara yang berpenduduk Islam besar gitu ya, seperti Indonesia ini, begitu. Baik, Prof. Hikmahanto melihatnya apakah eskalasi ini bisa terus meningkat, Prof? Mengingat banyaknya kecaman dari belahan dunia, khususnya di Timur Tengah. Dijawab sesaat lagi Prof. Hikmahanto usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dialog kami lanjutkan kembali. Prof. Hikmahanto, apakah mungkin ini berpotensi eskalasi akan terus meningkat ketika tidak ada jalur diplomasi yang digunakan? Ya, sebenarnya eskalasi bisa saja meningkat apabila Presiden Macron dia tidak mengambil sikap ya, karena saat ini kalau saya membaca di media, kalau saya tidak salah di Twitter, di sosial media, beliau mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Ini permasalahannya adalah ini bukan masalah pribadi beliau yang menjadi taruhan, tetapi Prancis dan kemudian rakyat Prancis. Nah, oleh karena itu pemerintah dari banyak negara Timur Tengah termasuk Indonesia melakukan dua hal. Pertama, yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti pemerintah Indonesia secara resmi kita sudah memanggil Duta Besar Prancis di Indonesia untuk menyampaikan ya apa yang menjadi concern kita. Yang kedua adalah di level masyarakat. Di level masyarakat tadi Pak Fadlizon
dan Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa kalau perlu dilakukan boykot. Ya, memang di Turki sebagai negara yang mungkin dekat dengan Prancis dan presidennya meletup-letup gitu ya, itu sudah mengatakan kepada Presiden Macron. Jadi bahwa dia tidak suka dengan apa yang disampaikan dan ini sudah menjadi isu antar pribadi dari pemimpin kedua negara ini. Nah ini, tapi kalau di negara-negara lain yang saya pantau itu tidak demikian, kecuali Turki saja. Demikian. Prof, kalau dilihat di antara negara-negara Islam yang memboikot Prancis, barang-barang Prancis ini, apakah volume perdagangan dari Prancis ke negara-negara ini cukup besar, Prof, sehingga bisa katakanlah menggoyang perekonomian secara supply-nya sendiri yang dikeluarkan oleh Prancis untuk negara mereka? Ya, ini yang sulit saya ketahui ya, karena ini berkaitan dengan masalah perdagangan internasional, khususnya para ekonom mungkin yang bisa menjawab masalah ini. Tetapi satu hal yang penting adalah di era globalisasi ini terkadang sulit untuk menentukan bahwa apakah barang ini merupakan barang dari Prancis atau memang brandnya Prancis tetapi dibuatnya di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, kita tentunya juga tidak ingin bahwa rakyat kita ini juga akan terdampak gitu ya dengan tindakan seperti ini. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa kalaupun kita mau melakukan boykot, ini bukan dilakukan oleh Indonesia sendiri, jangan. Ya, karena ini masalah multilateral, masalah bersama. Jadi kita harus bersama-sama negara lain ya untuk melakukan tindakan yang sinergi ya, negara-negara tentunya dari Timur Tengah atau negara berpenduduk Islam lainnya. Jangan sampai kita sendiri yang bermain katakanlah gitu, dan itu tidak akan ada artinya. Sekali lagi, kalau cuma Indonesia saja tidak akan ada artinya. Oke, harus secara bersamaan dengan negara-negara lainnya menekan Perancis. Tapi kalau dari Bang Fadlizon melihatnya, Bang, sumbangsi Indonesia konkret untuk menekan lebih keras ke Perancis ini apa agar ada perubahan, ada tindak lanjut dari boikot produk Perancis ini? Tadi memang dikatakan jauh secara geografis ya. Tetapi sekarang ini dengan kemajuan teknologi, apa sih yang disebut dengan jauh itu? Semuanya bisa kita peroleh informasi secara instan. Saya kira saya apresiasi sikap dari pemerintah yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri yang telah mengecam pernyataan dari Presiden Prancis tersebut dan juga pernyataan yang mendukung pemuatan dari kartun Nabi Muhammad itu. Jadi kecaman itu saya kira penting sebagai satu sikap dasar yang saya kira ini sangat positif gitu ya, dengan reaksi yang cukup cepat dari Kementerian Luar Negeri. Tapi yang saya lihat ya Pak Prof, bahwa negara-negara di Timur Tengah itu sudah lebih dulu sebetulnya melakukan boikot. Ada di Saudi Arabia, ada di Qatar, ada di Kuwait, Yordan, dan tentu saja Turki gitu ya. Jadi negara-negara di Timur Tengah itu mereka lebih dulu gitu bahkan melakukan upaya untuk memprotes itu. Begitu juga Turki. Turki mungkin lebih menonjol karena Presiden Erdogan sendiri termasuk tokoh yang termasuk high profile ya di dalam menyampaikan kritik dan protesnya secara langsung. Nah, Indonesia sebagai negara yang besar dengan 273 juta penduduk dan mayoritas beragama Islam, saya kira kita nih harus mempunyai juga sikap yang jelas dan tegas di dalam persoalan ini. Karena saya kira seluruh agama ya pasti akan mengecam kalau apa yang dilakukan oleh penerbitan kartun tersebut dan juga pernyataan-pernyataan dari Presiden Prancis sendiri. Baik. Apalagi sebelumnya tanggal 23 Presiden Prancis mengatakan Islam ini adalah agama yang tengah mengalami krisis di seluruh dunia. Saya kira ini pernyataan yang sangat provokatif dan tidak mempunyai dasar. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Kiai Zaitun Rasmin. Berbicara soal bagaimana manusia bersikap, hablum minallah dan juga hablum minannasnya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang berumat muslim merespons soal permasalahan ini, Kiai? Ya, saya kira karena kita satu kesatuan, apalagi tadi Prof. Hikmahanto sudah menyampaikan bahwa ini diperlukan kesamaan sikap, maka
umat Islam Indonesia seharusnya juga segera melakukan pemboikotan. Hanya memang perlu jelas ya, makanya kita saat ini sudah mendapatkan beberapa list ya dari berbagai pihak, tapi harus dicek baik-baik. Itu adalah produk-produk dari Prancis ya, dan ini akan bersama dengan umat Islam di seluruh dunia. Dan yang kedua bahwa umat Islam di samping kami himbau untuk tetap tenang dan tidak emosional, kami juga ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya hal-hal seperti ini terkadang justru akan menjadi bumerang bagi mereka, bukan saja dalam masalah ekonomi. Dalam pernyataan para ulama, siapa yang melecehkan Nabi, ya, apalagi dia merupakan suatu entitas, suatu negara, suatu imperium, itu akan mengalami kehancuran, ya, lambat atau cepat atau lambat. Seperti yang dialami oleh Kisra ketika merobek surat Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan bahwa akan terobek-robek kerajaannya. Jadi kemungkinan itu. Tetapi hal yang penting sekali kita ketahui bahwa di Perancis dan Eropa saat ini perkembangan Islam sangat luar biasa. Ya, maka boleh jadi yang pertama akan dialami oleh Perancis dan Eropa adalah perkembangan umat Islam. Karena itu kami juga menghimbau umat Islam untuk tetap mengedepankan ya sikap kesantunan, walaupun melakukan boikot adalah merupakan hak kita, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk pembelaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Wasekjen MUI Kiai Haji Zaitun Rasmin, Bang Fadlizon dan juga Prof. Hikmahanto Juwana atas informasi.